Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Mila. Malam. Oh, belum bisa buka kamera ya. Silakan pertanyaannya apa? Dulu yang mana Kristen sama Islam? Kristen. Iya. Kristen lah. Hah? Kristen. Kristen itu sudah ada mulai abad pertama. Iya. Sedangkan Islam kan muncul di abad ke-6. Jumhur sejarawan mengatakan bahwa Islam itu muncul di abad ke-7. Nah, berarti Kristen yang terlebih dahulu ada. Oke, itu saja pertanyaanmu. Makasih saudaraku. God bless you. Selamat malam Andri. Ya, selamat malam. Silakan buka kamera, Bang Andri. Udah kebuka ya? Kalau pas klik yang tanda, oh ya, silakan. Saya mau kasih pertanyaan sama Bang Anak Batak nih. Bang, tadi Abang bicara masalah apa? Kambing dan domba ya? Perumpamaan. Itu kata Abang tuh kambing tuh kayak gimana? Terus domba kayak gimana? Kalau kambing itu kan menanduk, melawan. Itu ya benar ya. Coba kalau kambing kita ganggu, pasti kambing itu melawan kita dong. Nah, kalau domba, dia tidak akan melawan. Domba itu penurut. Itu Bang. Jadi, domba itu adalah perumpamaan terhadap orang-orang yang penurut, dan kambing itu perumpamaan terhadap orang-orang yang melawan. Itu Bang. Begitu ya? Iya. Kebetulan saya kan tinggal di Garut nih. Iya. Terkenalnya dari domba Garut ya. Iya. Malah banyak yang diadu Bang domba itu. Iya, itu kan diadu ceritanya. Dia kan sudah diadu. Namanya juga sudah diadu. Tetapi Iya. berbicara makanya Bang ada adu domba, Bang. Oh, gitu ya. Iya. Itu kan udah ceritanya, Bang. Adu domba. Bukan istilah dia diganggu, melawan. Bukan adu kambing, biasanya istilah adu domba. Namanya juga udah diadu. Kalau udah diadu ya apa dong? Gitu ya. Nah, kalau kambing kan tanpa diadu pun, coba kalau kita ganggu kambing, diserangnya kita. Nah, kalau domba kita ganggu, dia tidak akan melawan. Tapi kalau kita adu dia dengan domba yang lain, ya main orang itu. Kalau memang kita adu gitu, itu Bang. Iya, iya. Makanya Bang ada istilah adu domba. Kamu mengadu domba saya ya? Kan ya dibilang kamu mengadu kambing saya. Makanya saya klarifikasi gitu kan. Karena saya tinggal di Garut nih. Banyak domba Garut gitu. Malah banyak yang diadu kalau di Garut ini. Iya. Kalau ya, makanya diadu ya berarti. Tapi kalau kambing, mana ada adu kambing? Kambing nggak usah diadu. Kita manusia aja melawan kambing, diseruduk kita. Tanpa dia. Ya, udah gitu aja. Paling Mbak Mikanat, makasih banyak ya sama Pak Anak Batak nih. Salam kenal. Ya, terima kasih saudaraku Andri. Ya. God bless you. Tepuk tangan buat Andri yang cakap dan manis. Terima kasih. Selamat malam WP 12. Silakan buka kamera. Kalau belum bisa dibuka kamera gimana Kak? Satu aja lah pertanyaanmu. Kenapa kamu nggak buka kamera? Belum bisa Kak. Pertanyaanmu apa? Ini Kak, apa begini? Yang apa? Apa perbedaannya Yesus sama Allah Bapa? Tuhan berfirman, Yohanes 14 ayat 7, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Kemudian
2 Tesalonika 2 ayat 16 firman Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa. Jadi seperti itu saudaraku. Ya, terima kasih. Berarti Kak, begini Kak, tunggu. Bisa Apalagi? ini kan yang Maha Esa itu kan satu Kak. Betul. Ah, Maha Esa itu satu. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Kenapa ada juga Bapa Allah? Itu kan sebutan buat Tuhan Yesus, gelar untuk Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan datang ke dunia disebut anak Allah. Tetapi ketika dia di perjanjian lama disebut Allah Bapa, Yahweh Elohim. Nah, Yahweh Elohim itulah yang datang ke dunia, bro. Ketika dia datang ke dunia, berkenosis, disebut anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena Allah itu yang datang ke dunia. Iya, maka dari situ. Nah, jadi ada firman Tuhan tertulis di Ulangan 6 ayat 4, Yudas 1 ayat 25. Di situ tertulis adalah Allah itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan, kehormatan, kuasa dari segala abad sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kata Esa di situ adalah Ehad, mono, satu, tunggal. Yudas 1 ayat 4, Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah, satu-satunya penguasa, satu-satunya Tuhan, bukan salah satunya. Iya. Jadi Tuhan disitulah semuanya, segalanya dia gitu loh. Iya Kak, kan. Nah, di Zakaria 14 ayat 9, bahwa Tuhan adalah yang Esa, satu-satunya namanya, satu-satunya dia. Tuhan Yesus itu bukan salah satunya, tapi dialah segalanya. Dialah Tuhan itu, dialah Allah itu, dialah Bapa itu. Sudah jelas ayatnya tadi, saya kasih dalil ya. 2 Tesalonika 2:16. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita yang menganugerahkan segala kebaikan kepada kita. Makanya dialah satu-satunya penguasa, satu-satunya Elohim, satu-satunya Bapa. Jadi semua itu sebutan buat dia. Bapa, Sang Juru Selamat, Gembala yang baik, Tuhan, Elohim. Ya, itu gelar kehormatan kepada Tuhan Yesus. Begitu saudaraku, terima kasih. Tuhan Kristus memberkatimu. Tunggu Kak, jangan dulu. Udah cukup, saudaraku. Makasih. God Gimana bless you. Mau dengar penjelasan sampai habis. Gini saja, apa yang difirmankan dalam Alkitab itu yang kita percaya. Nggak usah banyak tanya segala macam. Iya, maksudnya begini Kak. Kan Yesus dinamakan Allah, berarti ketika dinamakan Tuhan. Jadi ketika kita menyebut dengan Allah Bapa, berarti yang namanya Tuhan Esa itu sudah nggak ada karena Yesus udah ada. WP, Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Ketika Allah itu kan eksistensinya roh, keberadaannya adalah roh, ya. Sebab ada firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 24, ya. Begitu pula di 1 Korintus. Sebentar dulu, saya lihat dulu ayatnya nih. Bukan 1 Korintus ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Nah, eksistensinya yang roh itu datang ke dunia. Ketika Allah itu datang ke dunia, eksistensinya yang adalah roh itu tidak pernah jadi habis, jadi berkurang di surga, enggak. Roh itu tetap ada, melingkupi segala sesuatu. Itulah keilahian Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, ketika dia datang ke dunia menjadi manusia, berkenosis dalam sang egeneto, dia tetap ada di surga, ada di bumi, ada di mana-mana. Karena apa? Keilahian Tuhan Yesus itu Allah yang maha hadir ketika dia pun ada di dunia menjadi manusia, saudaraku, 2000 tahun yang lalu. Nah, seperti itu ya. Jadi dia tetap Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada Allah selain Tuhan Yesus ya. Yesaya 44:6. Saya rasa sudah cukup dulu. Makasih saudaraku. Untukmu agamaku, untukmu agamamu, untukku agamaku. Begitu aja. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Iya Kak. Insya Allah juga Kak. Ya, Maria, silakan buka kamera. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan buka kamera. Udah Kak. Belum, di save yang di bawah itu. Ya, okay. Silakan. Kak, selamat malam. Ya, selamat malam juga. Ya, saya dari Taiwan. Saya selalu mengikuti Kakak live.
Saya Ya, cuma makasih. ingin tanya, itu Bunda Maria itu apanya Yesus Kristus? Bunda Maria itu adalah wanita yang terpilih untuk wadah kedatangan Mesias, ya. Karena ada nubuatan di Yesaya 7 ayat 14. Oke, saya baca dulu. Itu apanya Yesus Kristus, Kak? Maaf saya tanya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi inilah nubuatan kepada Bunda Maria. Sehingga Bunda Maria itu adalah wanita yang terpilih untuk kedatangan Mesias. Oke. Udah cukup itu aja, Kak. Makasih. Ya, terima kasih. Tuhan memberkatimu. Amin. Oh. Ya, selamat malam, Bang Yudhistira. Silakan buka kamera. Selamat malam. Please open kamera. Iya. Iya, Mbak. Silakan, pertanyaannya apa? Selamat malam, Abang juga. Mau tanya cuma satu pertanyaan saya. Tuhan itu ada berapa, Mbak? Mohon maaf. Tuhan itu satu, Esa. Oh iya. Makasih ya. Selamat malam. Sebab ada ayatnya di Efesus 4 ayat 5 dan 6. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, ya. Jadi salam satu Tuhan ya, Bro. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Ya. Selamat malam, Dedek. Oke, selamat malam. Balik lagi, Kakak. Iya. Silakan, pertanyaannya apa? Kameranya kenapa ditutup? Ini kok Lola ya? Sabar. Oh ya, udah? Iya, silakan. Saya mau ngelanjutin yang tadi malam ya, Kak ya. Di sini kan saya ada baca nih. Kita nggak dengar yang kamu baca, yang kamu... Kalau kamu lihat, enggak. Kalau kamu lihat ke WA atau ke Alkitab atau ke apa, kita nggak dengar apa kamu bilang. Oke. Enggak, ini di sini Tuhan Yesus itu ada menyampaikan Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa, ya kan? Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa. Yesus itu mengatakan seperti itu di ayat Markus 12 ayat 29. Iya. Tuhan itu adalah Esa. Nah, dia sendiri, Tuhan Yesus ini bilang dia itu adalah Allah yang Maha Esa. Nah, yang bilang Yesus itu adalah Allah itu bukan Yesus sendiri, tapi adalah Paulus. Ya kan? Pertanyaan saya itu di sini gini. Paulus itu siapa gitu? Yang mengakui Tuhan Yesus itu adalah Allah, itu bukan Tuhan Yesus sendiri gitu. Seharusnya dia yang berhak dong menyebutkan diri dia itu adalah Allah gitu kan. Tapi yang menyebutkan Allah itu Yesus itu adalah Paulus gitu. Nah, sementara Paulus itu bukan sahabatnya Yesus, bukan keluarga dia, saudara dia, bukan. Tapi justru Paulus itu adalah musuhnya Yesus gitu, ya kan? Jadi di pengakuan Yesus itu dia tidak ada pernah mengakui bahwa dirinya adalah Allah yang Maha Esa. Jadi saya mau bertanya seperti itu buat sama kami Kana. Oke, jadi gini, kalau baca Alkitab itu harus secara komprehensif ya, artinya lengkap semua dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, jangan comot-comot ayat gitu ya. Nah, kenapa Tuhan menyatakan di Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kenapa Tuhan menyatakan seperti itu? Karena orang ahli Taurat bertanya. Nah, makanya baca di sebelumnya ya, Markus 12 ayat 28. Markus 12 ayat 28 saya baca dulu ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, ahli Taurat kan bertanya sama Tuhan Yesus, hukum mana yang paling utama?
Nah, sehingga Tuhan Yesus menjawab, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di sini Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4. Sebab hukum yang terutama di dalam bangsa Israel itu adalah di Ulangan 6 ayat 4, yaitu bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah mereka, yaitu Yahweh ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad ya. Yahweh itu Eloh kita, Elohim kita, Yahweh itu Esa. Nah, sehingga yang ditanya ahli Taurat ini harus dong dijawab sama Tuhan Yesus, apa yang menjadi hukum terutama di dalam bangsa Israel. Sehingga Tuhan Yesus mengutip di Ulangan 6 ayat 4. Bukan berarti ketika Tuhan Yesus menjawab mereka, dia bukan Allah yang Esa. Makanya ketika Tuhan Yesus menjawab itu, apa kata orang ahli Taurat itu? Benar katamu itu guru, bahwa memang Tuhan itu ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia ya. Nah, dia adalah Allah yang Esa. Sehingga Tuhan Yesus itu mengutip Ulangan 6 ayat 4. Tidak ada pernah mengakui pengakuan dari dia sendiri bahwasanya Yesus itu adalah Allah yang Maha Esa. Dia tidak pernah mengakui. Mana ayat dalil bahwasanya Yesus ini mengakui bahwa dialah Allah itu. Oke. Ya, saya akan nah, di Markus 5 ayat 19. Di sini Tuhan Yesus mengaku dia adalah Allah ya. Oke. Bukannya yang mengakui Yesus itu adalah Allah itu adalah Paulus. Jadi setelah Paulus ini mengakui dia, enggak, bentar dulu. Halo, bentar jangan ke situ dulu ya. Di Lukas 8 ayat 39, Tuhan berkata gini, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Nah, jadi Tuhan mengatakan dia adalah Allah, sama seperti ketika dia menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai ya. Di ayat mana itu nak batak ketika Tuhan menyuruh orang murid-muridnya? Iya, sebentar itu boleh ya. Ya, bentar itu. Soalnya saya ini dari Kristen ke mualaf ya. Saya kemarin memang Kristen, tapi saya mualaf. Jadi maksudnya tuh saya mau mencoba mendali lagi gitu. Jadi misalnya kan kami kanan nih bilang nih, kita nih dijanjikan surga gitu. Tapi dengan saya beragama Kristen kemarin tuh serasa saya tuh gak akan pernah dijanjikan dengan surga gitu. Makanya saya kamu dulu Kristen pernah baca Alkitab enggak sih? Pernah, tapi nggak terlalu dalam kali sih. Makanya saya sekarang sedang memperdalam. Kamu murtad dari agama Kristen itu karena menikah atau bagaimana? Tidak. Karena menikah ya? Saya masih lajang. Saya umur. Iya, benar ya. Oke. Makanya sekarang kami karena saya sedang memperdalam. Iya. Saya makanya bertanya kepada Kak Mikananya. Iya. Memang kita harus baca sungguh-sungguh Alkitab itu ya, karena kalau nggak baca sungguh-sungguh, memang kita nggak akan paham siapa Tuhan Yesus ya. Nah, di Matius 21 ayat 2, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Nah, di sini Tuhan mengaku dia adalah Tuhan. Sama seperti juga di Lukas 8 ayat 39 ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, ya, mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Tuhan menyatakan apa? Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Nah, jadi artinya Tuhan di sini mengaku dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Ya. Nah, kalau kamu bilang bahwa Paulus lah yang mengatakan itu Tuhan, bukan hanya Paulus. Yohanes, Petrus, semua rasul-rasulnya mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan. Ya Allah. Tapi tengah itu. Makanya dari itu mereka percaya gitu kan. Oh, sekarang gini kami karena sekarang gini. Bentar betul dulu. Yesus tadi itu bisa
atau Yesus sama Isa beda nggak? Atau sama? Beda. Tuhan Yesus Kristus Beda. bukan Nabi Isa. Bukan. Bukan. Tapi Kalau kamu mau tahu perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, nanti lihat di YouTube saya sudah jabarkan di situ perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam ya. Bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi Isa, itu dua pribadi yang sangat berbeda, bahkan bertentangan, tidak ada persamaannya sedikit pun. Nah begini, kalau kamu bilang bahwa Paulus itu musuh besarnya Tuhan Yesus, ini adalah tuduhan para polemikus yang mencoba menjatuhkan kekristenan ya. Nah memang kamu tahu nggak, Paulus itu dulu, dia memang seorang pembunuh. Dia suka mencari orang Kristen supaya dia jangan keluar dari aplikasi cantik. Nah, nanti kamu baca di Kisah Para Rasul ya, kamu baca berurutan. Ya, coba perdalam lagi, baca berurutan. ya, Paulus ini dulu menganggap Kristen ini yang paling terkutuk di dunia ini. Karena apa? Dia berpikir orang Kristen itu menuhankan manusia. Nah, ternyata setelah Paulus pergi ke Damsyik, ya kamu dengar nggak, Dedek? dengar. Aku lagi nyari tentang. Iya, silakan ya. Nah, ketika Paulus pergi ke Damsyik, nah kalau kita baca di Kisah Para Rasul 9 ya, ketika Paulus pergi ke Damsyik, mau mencari orang Kristen untuk dibunuh sama Paulus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus di perjalanan. Nah, di sini saya baca ya, di Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika itu sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, jadi Paulus itu melihat cahaya memancar dari langit. Itu Tuhan Yesus, ya. Sehingga dia rebah ke tanah. Sampai matanya buta oleh karena cahaya Tuhan Yesus Kristus itu. Disinilah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Karena Paulus ini mencari orang Kristen untuk dibunuh. Jadi ketika ada orang yang menganiaya orang Kristen, itu sama saja menganiaya Tuhan kami. Makanya Tuhan mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, di situ Paulus buta. Dan kemudian Tuhan Yesus menjumpai Ananias. Tuhan Yesus mengatakan kepada Ananias, Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus itu dipilih menjadi rasul, nggak langsung dibilang sama Paulus, melalui orang lain. Tuhan Yesus itu memilih Paulus itu melalui murid yang lain, itu Ananias. Jadi ada saksinya, bukan Paulus yang ngaku-ngaku, ya. Kalau Paulus yang tiba-tiba ngaku-ngaku, mungkin kita harus selidiki dulu, betul nggak itu? Nah, Paulus itu dipilih menjadi rasul, itu melalui firman Tuhan Yesus kepada Ananias, karena Ananias ini murid Tuhan Yesus juga. Makanya kata Ananias, Tuhan, masa si Paulus kau pilih jadi rasul? Dia kan sering, engkau tahu kan perbuatannya Tuhan, bahwa dia mencari orang Kristen untuk dibunuh. Nanti silakan baca ya, di Kisah Para Rasul 9. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Nah, kata alat pilihan inilah rasul pilihan dia. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ketika Ananias mendoakan Paulus, lalu dia bisa melihat lagi. Nah, sejak itulah dia bertobat. Ternyata Paulus mengetahui Tuhan Yesus itu bukanlah manusia biasa, namun dia adalah Yahweh Elohim itu sendiri yang telah menampakkan diri kepadanya melalui di Damsyik. Di perjalanan menuju ke Damsyik. Nah, itulah kenapa ketika Paulus menjadi rasul cantik, dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan Yesus dalam dirinya. Dulunya Paulus itu seorang pembunuh. Dulunya memang dia memusuhi orang Kristen, dia memusuhi Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, apa yang terjadi? Mujizat terjadi cantik. Rasul Paulus menjadi rasul yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dia bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Ketika dia ke Pulau Malta memberitakan Injil, dia digigit ular yang sangat berbisa. Bahkan orang-orang di Pulau Malta ini berpikir, ini katanya orang terkutuk ini. Sampai di sini pun udah digigit ular dia. Mereka menunggu nih, kapan si Paulus ini mati. Ternyata dia nggak mati-mati. Disitulah orang Pulau Malta ini berpikir, wow, ini berarti dewa ini. Digigit ular yang paling berbisa nggak mati-mati. Tetapi ketika Paulus memberitakan Tuhan Yesus kepada Pulau Malta, mereka percaya. Karena apa?
ada kuasa Tuhan Yesus dalam diri Paulus. Makanya dia bisa membangkitkan orang mati. Digigit ular yang paling beracun dia nggak mati-mati. Menyembuhkan orang sakit. Karena ada kuasa Tuhan Yesus cantik yang menyertai dia. Jadi yang mengatakan Yesus itu Tuhan Allah, itu firman Tuhan Yesus kepada Paulus. Karena apa? Rasul Petrus juga mengatakan ya, di 2 Petrus 3 nih saya baca dulu cantik ya, bahwa itu yang ditulis Paulus itu bukan dari pikirannya, itu semua hikmat dan karunia Tuhan Yesus kepada dia. Yaitu di 2 Petrus 3 ayat 15 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Paulus itu menulis firman Tuhan, itu bukan pikirannya. Itu karunia hikmat yang diberikan Tuhan Yesus kepada dia. Itu firman Tuhan Yesus cantik. Begitu pula Rasul Yohanes ketika menulis kitab Wahyu, kitab Yohanes, itu karunia hikmat atau firman Tuhan kepada Yohanes, kepada rasul-rasulnya. Sehingga Alkitab ini, ya, itu firman Tuhan Yesus yang Maha Kudus dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi yang disembah Abraham, Musa, Yakub, rasul-rasul ya, itu sama, yaitu Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya cantik. Kita mengenali Tuhan Yesus itu dari mana? Dari firman-Nya. Kepada Abraham, Tuhan Yesus yang adalah Yahweh itu berfirman di Kejadian 17 ayat 1. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Ya, kata kuncinya di Maha Kuasa ya. Kepada Yakub di Kejadian 35 ayat 11. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Kepada Musa di Keluaran 3 ayat 14. Akulah yang ada dan yang ada. Kepada Nabi Yesaya di Yesaya 44 ayat 6. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Tidak ada Allah selain aku. Kata kuncinya di mana tadi? Yang Maha Kuasa, yang ada dan yang ada, yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku. Nah, itu firman Yahweh Elohim di perjanjian lama. Itu Tuhan Yesus. Karena apa? Kita bisa mengenali dia dari firman-Nya. Karena dia berfirman kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos di Wahyu 1:8. Akulah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang ada dan yang ada, yang Maha Kuasa. Di Wahyu 1:17-18, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Jadi siapa yang awal dan akhir yang telah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya? Hanya Tuhan Yesus cantik. Tidak pernah ada yang lain. Allah-Allah palsu nggak bisa melakukan seperti itu. Tuhan-Tuhan palsu nggak bisa melakukan seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan pengampunan sudah terbukti. Bukan nanti-nanti, bukan segera janji-janji. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia membawa manusia-manusia yang telah mati dahulu, sehingga mereka bangkit. Yaitu di Matius 27 ayat 50-53, Efesus 4 ayat 8-10, Mazmur 68 ayat 18-21. Jadi yang melihat Tuhan Yesus Kristus telah memberikan pengampunan kepada umat manusia, dia mati dan bangkit, dan juga ada banyak yang bangkit, itu bukan satu orang yang melihat. Banyak nabi dan rasul. Itu Raja Daud, Rasul Paulus, Rasul Matius, Nabi Daniel. Itu sangat banyak yang melihat mujizat dan pengampunan yang berikan Tuhan Yesus kepada umat manusia. Nah, seperti itu cantik. Iya, di sini kita ini satu marga loh. Saya yakin dan percaya kamu orang cerdas ya. Oleh karena itu baca Alkitablah sungguh-sungguh ya. Ya, karena apa? Saya masih ada keraguan kan. Jadi saya tuh masih ragu lah gitu. Yang Tuhan Yesus yang disalib gitu, dia saat disalib nih sama orang, tapi dia nggak bisa nyelamatin diri dia sendiri gitu ya. Jadi itulah membuat saya menjadi ragu setelah saya semua membaca-baca kitabnya gitu. Jadi ini disalib, nggak bisa nyelamatin diri dia sendiri gitu. Bagaimana dia bisa dibilang dengan Allah gitu ya kan, dia Yesus Allah Maha Besar gitu kan. Nah, tapi kamu dia tidak menyelamatkan diri dia sendiri gitu. Ya ketika kalau dia tidak disalib, yang rugi siapa? Kan kita, dia sedang menyelamatkan kita. Ketika dia disalib, dia sedang menyelamatkan kita loh. Karena apa? Dia telah memberikan dirinya sebagai kita. Makanya di Galatia 3 ya. Kamu bisa bahasa Batak? Bisa. Malo. Oh,
Serupa do hita, boh. Sama Omakku si hombing do. Bah, serupa musi hita amang tahe. Aku tahe Tuhan. Keluargaku opuku Kristen do. Dai molo udah. Ba, sejak mangarato do murtad sian Kristen. Halo. Aku tahe sini rohani membering. Apa ya do asongko ba? Alai jong hujahal kita tapi dang adong Tuhan na burcu sele Tuhan Yesus. Ya ada asong kotong memang. Makasih benar naneng asidor aku memirko dapat. Makanya Serius? aku nih masih ragu. Sekarang kan aku memeluk agama Muslim. Jadi di saat aku ini membaca Alkitab Al-Quran itu tuh memang terasa nyaman gitu. Tapi makanya aku tuh masih ragu di Yesus kan. Makanya aku sekarang dengan yang agama Al-Quran gitu. Maksud tuh kan sebelum membaca nalai kok jolo baca murat tong Alkitab sude. Aku bote ala apa songoni dia wala mi songoni. Oke. Berarti perdalam lah dulu agama. Oh lo, ya. Nanti aku balik lagi nanya sama kakak. Boleh. Nomor 3 teh. Saat martarombo kita sama memanggil kakak do tuh manang au memanggil adik tuh kan tadi tarombo. Kurang tahu. Aku nomor 18. Oh, nomor 9 mulai di dok rumah. Oma. Mungkin nomor 9. Kita sarupa sama. Aku kurang tahu. Nah, nomor 5 murah. Ini aro. Oh, oke. Soalnya kalau mama kan di Sidikalang, Senam Bela. Aku di Batam. Oh. Iya. Marah sebenarnya, marah besar orang tua. Mau opung, marah besar. Cuman aku kan masih ku bilang kayak gitulah yang ku bilang sama orang tua. Kayak makanya Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita. Kita berdoa sama dia. Sementara dia disalib di patung seperti itu, bagaimana dia menyelamatkan kita? Aku bilang. Nah, itulah terdiam orang. Iya. Bapak dan malu menjawab. Iya, jadi Tuhan Yesus Kristus ketika dia disalib, dia justru menyelamatkan kita, cantik. Justru menyelamatkan kita. Makanya kenapa kalau saya nyanyi lagu rohani itu saya nangis. Seharusnya kan saya yang disalib. Seharusnya saya yang digantung. Karena saya orang berdosa. Tetapi Tuhan harus memberikan dirinya sebagai kita supaya kita selamat. Makanya ada firman Tuhan di Galatia 3 ayat 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, jadi Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sebagai kita supaya kita selamat. Sehingga Tuhan Yesus telah terbukti memberikan pengampunan di atas kayu salib. Nah, ketika dia mati, dia bangkit pada yang ketiga. Dia kan bangkit. Kamu nggak ingat Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Kalau itu aku nggak tahu. Hah? Nggak ingat. Kok bisa gitu? Nggak tahu sama sekali kalau Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Yang aku tahunya dia cuma mati. Kalau bangkitnya aku nggak pernah tahu. Wah. Tapi ya so nasi ngurasa. Walaupun nih bahasa dekya orang IBGH pendeta khotbah bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Molo kayak auto gereja. Gak pernah aku kayak rasa. Oh, dakya auto gereja, dakya. Oh, dakya auto gereja. Oh, nggak pernah ke gereja dia katanya ternyata. Pantas dia nggak tahu apa-apa sedikit pun tentang iman Kristen. Aduh, asini orang memberi kuanggi. Serius, iya betul. Sebenarnya neng tangis dalam memberi korba ala hasil aku betul ada sama marga hita. Umaku pe berhombing sama mamaku juga berhombing serupa hita. Itulah. Tanteku pun udah ikutnya sama aku bikin. Aduh, itulah makanya di gereja itu memang pendeta itu apa yang
dikotbahin ya. Gimana? Ya, makanya aku pas nengok Kak Mika ini, aku mau langsung ikutin langsung kan, makanya aku mau ikut belajar lebih dalam. Olo anggi aku tah yang giko namang. Jadi umurmu sunare roa. 2 sada. Oh ya, manggil adik mau aku teh masih norak ko adeng giko. Berarti perdalamlah dulu membaca-baca kitab itu. Iya, jam aja tunggang dia go, anggi ko na burjuna na bagak. Nanti aku pertanyakan lagi sama Kak Mika. Iya. Ramai Tapi bentar dulu, kamu ngomong apa anak Batak? Pas musi samar gak kita sudah ison naing na itu na tolu. Iya, ini anak Batak marga apa? Simamora juga. Simamora. Pakai baju mi. Pakai baju mi unang buka-buka Itu kudu berarti tulang. Iya, jadi gini toh. Si Mikana ini juga seperti itu dulu. Oh. Iya, seperti itu dulu si Mikana ini sempat masuk ke agama itu lah. Tapi dia udah kembali ke Yesus. Tapi nggak apa-apa itu ya gitu. Gini, itu baik-baik aja. Yang membuat orang bertobat itu Roh Kudus. Iya. Bukan kita yang membuat orang bertobat, bukan. Betul. Yang membuat orang bertobat itu Roh Kudus. Bukan karena pintar berkhotbah, makanya bertobat, bukan seperti itu. Ya, tapi paling tidak orang-orang Kristen itu memang ini kenapa jadi ini ya, si Dede itu mungkin di-mute dulu ya. Mungkin mau dipater ya aku, bukan Mikana. Hah? Apa namanya? Di-mute. Dibuka mikrofonnya. Iya, tapi nggak bisa kita salahkan juga karena memang di gereja, mohon maaf, apa yang dikotbahin sama pendeta. Jadi banyak jemaat nggak ngerti tentang imannya. Aduh, kasihan sebenarnya. Pada video yang telah kita saksikan bersama ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang tua mana antara agama Islam dan Kristen. Apa perbedaan Yesus dengan Allah Bapa? Tuhan dikatakan Esa atau satu, tapi kok ada yang namanya Tuhan Yesus dan Allah Bapa? Terus ada pertanyaan Bunda Maria itu apanya Yesus? Dan ada narasi dari seorang penanya yang saya nilai paling bagus adalah Yesus sendiri yang mengatakan Allah itu Tuhan yang Esa. Sedangkan yang mengatakan Yesus itu Tuhan adalah Paulus. Sedangkan Paulus itu bukan apa-apanya Yesus. Dan penjelasan dari Mihana mengenai ini dinilai oleh si penanya tidak tepat karena tidak sesuai dengan yang dia tanyakan, yaitu di mana ayat di Alkitab yang menyebutkan bahwa Yesus itu mengakui bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri. Lalu Mihana menjawab dengan mengatakan dalil di Markus 5 ayat 19 katanya adalah ayat yang mengatakan bahwa Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Padahal seperti yang bisa kita baca bersama di dalil tersebut tidak ada sama sekali kata-kata tentang itu. Begitu juga tentang Lukas 8 ayat 39 yang digunakan oleh Mihana untuk menjawab juga tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Allah. Bagaimana ini? Silahkan para penonton nilai sendiri saja ya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 14:7 Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. 2 Tesalonika pukul 2:16 Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ulangan 6:4 Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes pukul 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yudas pukul 1:25 Allah yang Esa,
Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Zaharia 14:9, maka Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. 2 Korintus pukul 3:17 sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yesaya 44:6 beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya pukul 7:14 sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Markus pukul 12:29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus pukul 12:28 lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Markus pukul 5:19 Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Lukas pukul 8:39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya.